Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran kita. Saat ini kita akan lanjutkan pembelajaran tema 7, subtema yang kedua, mengenai menyampaikan teks pidato. Dalam menyampaikan teks pidato, maka isi pidato harus sesuai dengan tema atau topik pembicaraan. Dalam isi, tujuan pidato juga harus diungkapkan. Setelah mengungkapkan tujuan, pembicara dapat menyampaikan pesan dalam pidatonya kepada pendengar. Jadi, ketika kita menyampaikan pidato, kita harus menyampaikan tujuan kita berpidato itu apa. Apakah berupa ajakan, himbauan, ataupun hal yang lainnya. Dalam menyampaikan teks pidato, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam membuat teks pidato. Yang pertama adalah bagian pembukaan. Bagian pembukaan ini merupakan bagian yang berisi pembuka dan latar belakang permasalahan yang akan disampaikan. Seperti kalimat sapaan, misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau selamat pagi, selamat siang, dan lain-lain. Nah, dalam pembukaan juga ada yang bagian namanya bagian pendahuluan, yaitu memaparkan permasalahan yang akan dibahas, yaitu merupakan latar belakang permasalahan tadi, yaitu topik apa yang akan kita sampaikan dalam pidato yang kita sampaikan. Yang kedua ada isi. Bagian isi merupakan hal-hal yang penting dalam pidato. Ini merupakan isi dari pidato yang akan disampaikan, yaitu berisi pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Yang ketiga adalah bagian penutup. Bagian penutup berisi simpulan, saran, ajakan, dan salam penutup. Bagian ini juga sangat penting karena tersampaikan atau tidaknya maksud pidato kepada para pendengar dapat dilihat dari respon pendengar setelah bagian penutup pidato disampaikan. Yang terakhir adalah salam penutup. Berisi kalimat salam penutup seperti terima kasih atas perhatiannya, atau juga bisa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam menyampaikan pidato ada beberapa metode yang perlu kita tahu ataupun perlu kita ketahui metode mana yang akan kita gunakan ketika kita berpidato. Yang pertama ada metode naskah. Metode ini merupakan metode di mana orang yang menyampaikan pidato membaca naskah pidato yang sudah disiapkan sebelumnya. Naskah tersebut disusun, kemudian dibaca lengkap dari awal sampai akhir pidato. Metode pidato ini biasanya digunakan dalam menyampaikan pidato formal dan resmi seperti pidato kenegaraan, sambutan pemerintah, atau laporan dari lembaga resmi. Namun, setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang pertama, dari metode naskah, kelebihannya yaitu penyampaiannya lancar dan mempermudah orator menyampaikan isi pidato. Pidato menjadi lebih fokus dan tidak melebar dari inti pembahasan. Pilihan diksi atau kata lebih tertata karena sudah dipersiapkan sebelumnya. Pidato dapat dipersiapkan secara sistematis, lengkap, dan matang penulisan naskah. Pidato dapat direvisi sebelum disampaikan di hadapan publik. Waktu yang dihabiskan dalam menyampaikan pidato lebih terukur. Ini adalah kelebihan dari metode naskah. Namun ada pula kekurangannya, yaitu
kurang mendapat perhatian dari publik karena tatapan penyampai pidato kadang fokus pada naskah. Penyampai pidato harus pandai mengatur intensitas memandangi naskah dan berinteraksi dengan publik dengan tatapan mata. Terkesan monoton atau membuat bosan, ya. Itu adalah kekurangan metode naskah serta kelebihannya. Yang kedua, ada metode menghafal atau memorasi, yaitu metode ini tidak perlu membawa naskah atau teks lainnya karena penyampai pidato menghafal seluruh isi pidato. Naskah pidato juga dipersiapkan sebelumnya, tetapi tidak dibawa saat berhadapan dengan publik. Pidato dengan metode ini biasanya digunakan di kalangan pelajar atau orator publik pemula. Di kalangan pelajar, pidato metode menghafal ini ditujukan untuk proses pembelajaran. Metode menghafal juga diterapkan dalam berbagai lomba pidato. Nah, kekurangan dan kelebihan metode memorasi atau menghafal. Kelebihannya yaitu mendapat perhatian dari publik karena terjadi interaksi berupa tatapan mata. Naskah dapat dipersiapkan sebelum tampil. Dapat menguasai materi dengan syarat persiapan yang matang. Memperkuat dan melatih daya ingat. Serta kekurangannya adalah penyampaian pidato terkesan kaku bila penyampai pidato tidak menghafal dengan baik. Mudah hilang konsentrasi bila lupa. Hal ini menyebabkan metode menghafal rentan melenceng dari topik. Yang ketiga, itu metode impromptu. Impromptu adalah metode penyampaian pidato tanpa mempersiapkan naskah, catatan kecil, atau menghafal sebelumnya. Penyampaiannya bersifat dadakan. Penyampai pidato langsung berbicara sesuai apa yang ia tahu dan terlintas di benaknya. Kekurangan dan kelebihan metode impromptu. Kelebihannya yaitu ekspresi kata dan pilihan diksi lebih leluasa. Pemilihan topik bahasan bebas sesuai kemampuan dan apa yang terlintas di benak penyampai pidato. Kekurangannya, topik yang disampaikan dalam pidato kurang matang. Pembahasannya dapat melebar dan tidak fokus. Isi pidato rentan melenceng dari tema acara atau kegiatan. Kadang penyampaiannya terkesan canggung. Kurang bisa menguasai tempat dan para pendengar karena bersifat dadakan. Itu adalah contoh-contoh dari metode impromptu beserta kekurangan dan kelebihannya. Yang terakhir, itu yang keempat adalah metode ekstemporan. Metode pidato yang penyampaiannya dibantu dengan catatan kecil. Catatan tersebut berisi poin atau garis besar isi pidato. Catatan tersebut membantu penyampai pidato menjabarkan pembahasan pidato dalam urutan yang lebih luas dan detail. Kelebihan dan kekurangan dari metode ekstemporan. Kelebihannya adalah penyampaian materi sistematis dan lengkap. Dapat mengeksplorasi ekspresi. Mendapat perhatian dari publik atau pendengar. Nampak lebih lancar menyampaikan pidato. Kekurangannya adalah penyampai pidato dituntut untuk pintar mengolah dan menyusun kata. Kesempatan memilih kata dan diksi jadi terbatas. Penjabaran pembahasan menjadi kering bila kurang wawasan dan referensi.
Pidato akan kaku dan tidak menarik bila tidak dapat menjabarkan poin dalam catatan dengan baik. Nah, itu penjelasan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan metode-metode dalam menyampaikan pidato. Ada 4 metode tadi yang sudah disampaikan beserta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode tersebut. Nah, bagaimana ketika kita menyimak teks pidato yang disampaikan oleh orang lain? Ketika kita menyimak teks pidato ataupun orang yang menyampaikan pidato, isi pidato akan dipahami jika kita menyimak pidato secara utuh. Jadi ketika kita mendengarkan ataupun menyimak teks pidato yang dibacakan oleh orang lain, kita harus memahami apa yang disampaikan oleh penyampai pidato. Kedua, kita harus memperhatikan pembicara ketika sedang menyampaikan pidato agar informasinya tidak terpotong. Dengan begitu, kita dapat memahami informasi yang disampaikan dalam pidato tersebut. Itu ketika kita menyimak teks yang dibacakan oleh orang lain atau pidato yang disampaikan oleh orang lain. Nah, bagian yang terakhir adalah itu makna sila kelima Pancasila dalam penerapan sehari-hari. Sila kelima itu berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam penjabaran sila kelima tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan kita seperti 1. Menjunjung tinggi prinsip kekeluargaan dan suka bergotong royong. Yang kedua, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Yang ketiga, gemar menolong orang lain dan bekerja keras. Yang keempat, menjauhi sifat boros dan bergaya hidup mewah. Yang kelima, menghargai hasil karya orang lain. Itu adalah makna sila kelima dalam penerapan di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.